Bab 3695. Permintaan Kaisar Iblis Kera. Rapat terbesar ya, dengan kualifikasimu, kamu memang seharusnya pergi. Tetapi bukankah sudah terlambat jika berangkat sekarang? Kudengar para kultivator daratan Zeushu hampir tiba di tempat pertemuan. Kaisar Iblis Kera pura-pura terkejut. Tetapi pada saat yang sama ketika dia berbicara, kelicikan tersembunyi terlintas di matanya. Tuan Besar Kaisar Kera, bukankah aku boleh ikut dengan klan Kera? Erikin tertegun dan samar-samar merasa bahwa hal ini di luar dugaannya. Ikut dengan kami, kamu seorang manusia, kenapa ikut dengan kami? Kata Kaisar Iblis Kera dengan terkejut. Tapi kalau tidak pergi bersama kalian, aku akan ketinggalan acara besar ini, kata Erikin. Iya, tapi apa hubungannya dengan klan Kera? Ketika mendengar Kaisar Iblis Kera bertanya balik dengan terus terang, Erikin tertegun. Apa hubungannya dengan klan Kera? Kamu mengundangku, duduk di sini minum satu teko bir, dan mengobrol dari hati ke hati. Suasananya sangat hangat sampai kita berdua hampir menjadi saudara angkat. Tetapi akhirnya kamu malah bilang, kamu mau ke rapat terbesar, apa hubungannya denganku? Sial, besok sudah mau berangkat, maksudmu kamu mau meninggalkanku, kamu mengerjaiku ya? Merasa sikap Kaisar Iblis Kera sedikit aneh, Erikin tak bisa berkata-kata. Tuan Besar Kaisar Kera, kamu tidak boleh membuangku setelah mencapai tujuanmu kan? Oh, apa maksudmu? Kata Kaisar Iblis Kera sambil tersenyum. Aku menyelamatkan Putri Xaviera, dengan mengikuti kalian ke rapat terbesar, itu bisa dianggap sebagai imbalan yang seharusnya aku dapatkan kan? Kata Erikin. Kaisar Iblis Kera melambaikan tangannya. Kata-katamu kurang tepat, kamu menyelamatkan putriku untuk mengganti kerugian karena kamu merusak kolam peri kami, bagaimana kamu bisa meminta imbalan? Kalau begitu aku memecahkan bahaya tersembunyi formasi di dasar kolam, mata air suci juga membawa keuntungan bagi kultivator di ibu kota klan Kera, bukankah ini keuntungan bagi klan Kera? Kata Erikin sambil mengerutkan dahi. Benar, tetapi bukankah aku sudah memberimu 3 botol cairan spiritual sebagai kompensasi? Kaisar Iblis Kera menjawab dengan lancar. Aku menyelamatkan Paman Yuan dan banyak kultivator klan Kera, mereka adalah penatua dan elit klan kalian. Paman Yuan memang kamu yang menjebaknya ke ruang kabut darah, bukankah sudah seharusnya kamu menyelamatkannya? Kaisar Iblis Kera bertanya balik. Erikin benar-benar tercengang. Entah mengapa setelah Kaisar Iblis Kera berkata seperti itu, sepertinya dia benar-benar tidak bisa berterus terang dan mengikuti klan Kera ke rapat terbesar. Jadi, Erikin, pikirkan baik-baik alasanmu untuk memintaku membawamu, kata Kaisar Iblis Kera sambil tersenyum. Erikin tiba-tiba menjadi panik. Gawat, ini sesuai dengan dugaannya. Pada akhirnya, semuanya benar-benar sia-sia. Sebelumnya mengobrol denganku, aku sangat ingin memperlakukanmu dengan jujur, lalu terjadi pemutarbalikan alur, serangkaian pertanyaan retoris membuat dia menjadi kecewa. Kaisar Iblis Kera, kamu setidaknya adalah senior 3 penurunan, kamu memanggilku di tengah malam, lalu mengerjaiku. Sekarang Vinolasu dan lainnya seharusnya sudah tiba, jika dia tidak bisa ikut dengan klan iblis ke rapat terbesar, maka bahkan jika dia siuman dan pulih, dia akan melewatkan rapat terbesar juga. Ketika merasa cemas dan memikirkan alasan apa lagi untuk memohon kepada Kaisar Iblis Kera, tiba-tiba Erikin melihat senyuman iseng Kaisar Iblis Kera, hatinya tiba-tiba tergerak. Tidak. Kaisar Kera sangat sibuk, tidak ada alasan untuk mengerjainya.
kecuali Kaisar Kera memiliki maksud tertentu. Ketika memikirkan ini, Erikin perlahan menjadi tenang. Awalnya dia memang terkejut, tetapi setelah memikirkannya baik-baik, Kaisar Iblis mengundangnya ke sini dan secara khusus menyebutkan rapat terbesar, tetapi terus menolak, tidak mungkin untuk mengerjainya. Dia pasti sudah punya maksud sejak awal. Tuan Besar Kaisar Kera, jangan mengerjaiku lagi. Terus terang saja. Kamu ingin aku melakukan apa agar kamu bisa membawaku? Erikin menarik napas panjang. Hehe, Erikin, aku tahu kalian para manusia cerdas, hanya diberi petunjuk sedikit langsung paham. Ketika melihat Erikin dengan cepat tenang kembali dari kepanikannya dan berhasil menebak tujuan sebenarnya, Kaisar Iblis Kera tersenyum dan kekaguman terlintas di matanya. Tidak ada yang gratis di dunia ini, klan Kera membawamu yang merupakan seorang manusia, sebenarnya akan mudah menimbulkan kontroversi, bahkan mungkin akan kurang satu posisi karena ini. Jadi kalau ingin kami membawamu juga boleh, kamu hanya perlu membayar sedikit, yaitu membantuku sesuatu. Apa itu? Memurnikan obat atau memperbaiki formasi besar? Erikin memutar matanya. Kamu baru saja bilang manusia munafik, tetapi kamu sendiri bertele-tele, bukannya sama saja? Apa yang dia tunjukkan di klan Kera dan menarik perhatian Kaisar Iblis Kera mungkin hanya kemampuan dalam dua bidang ini. Meskipun kekuatannya bagus, tetapi dia tidak berpikir bahwa kekuatannya mencapai tingkat yang melampaui klan Kera. Semuanya bukan atau semuanya diperlukan. Kaisar Iblis Kera menggeleng dan berkata, apa yang aku ingin kamu lakukan benar-benar sangat mudah, yaitu menjadi seorang letnan. Letnan. Klan Kera akan berangkat ke tempat pertemuan rapat terbesar besok, perjalanannya memakan waktu 3 hari, aku harap kamu bisa mendidik para pejuang kebanggaan junior klan Kera dalam waktu 3 hari. Tuan Besar Kaisar Kera bercanda, bagaimana aku yang merupakan seorang manusia mendidik pejuang kebanggaan klan iblis? Kata Erikin sambil menggeleng. Kemampuannya bagus, tetapi tidak sampai tingkat teratas. Klan Kera pasti sudah ada penatua yang sangat baik yang mendidik. Selain itu, apa yang bisa dia lakukan dalam 3 hari? Bukan begitu, aku ingin kamu mengajarkan sesuatu yang tidak dapat dipelajari klan Kera. Kaisar Iblis Kera menjelaskan dengan sabar. Pentingnya dan kejamnya rapat terbesar, kamu seharusnya tahu tentang itu. Sejak melangkah menuju rapat terbesar, perselisihan menjadi sangat banyak dan akan terjadi kapan saja, termasuk pertarungan antara klan iblis dan kultivator biasa. Dan karena suatu alasan, tidak hanya ada pertarungan antara kami para Kaisar Iblis dan Tuan Istana Bintang, tetapi juga akan ada pertarungan antara pejuang kebanggaan junior. Misalnya pejuang kebanggaan klan Kera bertemu dengan jenius daratan Jiushu. Dan masalahnya adalah sejak pejuang kebanggaan klan manusia itu membagi wilayah kekuatan daratan Jiushu dan klan Kera saat itu dan membentuk rapat terbesar untuk menyelesaikan konflik, meskipun pertarungan antara kedua klan menjadi sedikit, tetapi pemahaman tentang satu sama lain juga semakin sedikit. Kultivator daratan Jiushu masih mending, taktik 5 klan iblis sebagian besar fokus pada bakat keturunan dan tubuh Taois. Hanya ada beberapa jenis, lebih mudah bagi mereka untuk mengetahuinya. Namun kalian para kultivator biasa sangat licik, ada beberapa yang sebenarnya tidak hebat, tetapi pandai dalam menggunakan pil racun, formasi iblis, jebakan, dan lainnya. Klan Kera tidak pernah takut untuk kalah dari musuh dengan bermartabat, tetapi kadang-kadang terkena jebakan seperti itu, kami akan sangat kesal. Dan klan Kera tidak selicik klan Rubah dan klan Naga Sisik, kami langsung pada intinya.
Dalam beberapa tahun terakhir di rapat terbesar, peluang generasi muda klan Kera dijebak oleh pejuang kebanggaan daratan Jiushu sangat tinggi. Dan kebetulan penatua klan Kera sulit atau tidak pandai mengajarkan hal ini. Aku paham, maksud Tuan Besar Kaisar Kera adalah ingin aku memberitahu pejuang kebanggaan klan Kera tentang trik-trik kultivator biasa kan? Erikin kira-kira sudah paham dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Bersambung.